Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat Ternadi Kusuma dari 10 IPA 1 nomor absen 26 dari Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap 4 aspek besar. 1. Dalam bidang ekonomi, positifnya produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang di distribusi. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking. Negatifnya, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia seperti terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginan. Resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak terkirim, atau bahkan barang tidak terkirim tetapi tak diterima. 2. Dalam bidang sosial, positifnya kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Negatifnya, dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualisme. Dengan pesatnya teknologi informasi baik internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, dan porno kekerasan makin mudah. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material. Keinginan masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani.
dalam bidang budaya. Positifnya, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Negatifnya, terjadi akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Dalam bidang politik, positifnya memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah, menegakkan demokrasi, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan perintah, contohnya dengan government, maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran, dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Negatifnya, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan, timbulnya gelombang demokratisasi dampaan akan kebebasan, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum, adanya konspirasi internasional yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik internasional selalu mengarah kepada persekongkolan, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Sekian dari saya, siswa SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.